Akuntansi keuangan. Saya akan menjelaskan utang jangka panjang. Utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan, dan dengan menggunakan aset tidak lancar yang ada atau dengan menimbulkan kewajiban jangka panjang lainnya atau pengalihan modal saham. Jenis utang jangka panjang ada 3. Wesel, surat berharga berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft kepada pihak lainnya, tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada seorang atau orang yang ditunjuk pada waktu yang telah ditentukan lebih dari 1 tahun. Obligasi adalah surat bukti atau pengakuan utang yang dikeluarkan perusahaan kepada pemegang dengan imbalan bunga tertentu tanpa menjaminkan suatu aktiva. Dalam surat obligasi dicantumkan nilai nominal obligasi, bunga per tahun, tanggal pelunasan, dan ketentuan lain sesuai jenis obligasi tersebut. Hipotek disebut mortgage payable adalah pinjaman yang harus dijamin dengan aset tetap bergerak, misalnya tanah, bangunan. Di dalam perjanjian utang hipotek, aset tetap yang dijadikan jaminan jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktu, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Risiko utang jangka panjang. Risiko semakin besar utangnya seiring dengan lamanya waktu pinjaman dan pelunasannya. Jumlah sumber dana pinjaman sangat terbatas. Utang merupakan beban yang menjadi tanggung jawab perusahaan, dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan. Jenis utang wesel jangka panjang. Properti, barang, dan jasa. Ketika melakukan penukaran wesel dengan properti, barang, dan jasa di dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga tercantum dianggap wajar. Suku bunga perusahaan yang tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti, barang, dan jasa, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan. Wesel bayar mortgage merupakan wesel dengan jaminan menjadikan hak untuk properti sebagai pengaman pinjaman. Wesel berbunga dan tidak berbunga. Wesel berbunga adalah wesel atau promes yang membebani bunga kepada pihak debitur. Dengan demikian, jumlah yang diterima oleh pemegang wesel atau promes pada tanggal jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal ditambah bunga selama jangka waktu yang tercantum dalam wesel atau promes tersebut. Wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga adalah wesel atau promes yang tidak membebani bunga kepada pihak debitur. Maka jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel atau promes pada tanggal jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam wesel atau promes tersebut. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian obligasi, agio dan disagio dalam obligasi, jenis-jenis obligasi, bunga obligasi, penerbitan dan penjualan obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan jumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Obligasi diterbitkan oleh lembaga penerbit obligasi sebagai tanda bukti utang. Penerbit obligasi akan memberikan balas jasa kepada pemegang obligasi dengan sistem bunga yang sudah ditetapkan saat penerbitan. Umumnya, obligasi diterbitkan perusahaan yang memerlukan tambahan modal dari pihak eksternal. Agio dan disagio dalam obligasi. Pada obligasi dapat terjadi adanya agio premium dan juga disagio diskon. Agio terjadi apabila agio dijual dengan harga atas nominal, sedangkan disagio terjadi
apabila obligasi dijual dengan harga di bawah harga nominal. Agio dan disagio merupakan penyesuaian tarif bunga nominal. Agio mengurangi biaya bunga dan disagio menambah biaya bunga, sehingga perlu dilakukan amortisasi tahunan atas jumlah agio dan disagio tersebut. Terdapat dua alternatif amortisasi, yaitu dengan garis lurus dan bunga efektif. Jenis-jenis obligasi ditinjau dari waktu jatuh tempo. Ada obligasi biasa dan obligasi berseri. Ditinjau dari bentuk dari jaminannya. Ada obligasi dijamin dan obligasi tidak dijamin. Ditinjau dari bentuknya. Ada obligasi atas nama, ada obligasi kupon. Ditinjau dari biaya pembayarannya. Ada obligasi biasa, ada obligasi pendapatan, ada obligasi ditukar. Bunga obligasi. Umumnya, bunga obligasi dibayar setiap 6 bulan pada tanggal tertentu yang disebut dengan tanggal kupon. Misalnya, pada tanggal 1 bulan 3 dan 1 bulan 9, atau disebut dengan 1 Maret dan 1 September. Pada 1 bulan 4 sampai 1 bulan 10, atau 1 April dan 1 Oktober. Kejadian yang mengakibatkan timbulnya pencatatan biaya bunga meliputi pada waktu pengeluaran obligasi yang tidak terjadi pada salah satu tanggal kupon, sehingga timbul bunga berjalan yang harus dibayar oleh pembeli untuk masa mulai tanggal kupon terakhir sampai tanggal transaksi. Setiap tanggal kupon membayar bunga 6 bulan untuk utang obligasi yang beredar. Pada akhir periode akuntansi membuat jurnal penyesuaian untuk bunga berjalan dan yang dihitung dari tanggal kupon terakhir sampai tanggal penyusunan neraca. Pada awal periode akuntansi membuat jurnal kembali atas bunga berjalan tersebut. Pada pencatatan akuntansi utang obligasi, ada penerbitan dan penjualan, ada peredaran obligasi. Peredaran obligasi biasanya dimasukkan ke beban bunga dan amortisasi agio dan disagio, dan juga ada pelunasan. Penerbitan dan penjualan obligasi pada kurs nominal, ada di bawah kurs nominal, di atas kurs nominal, di bawah pada kurs nominal. Kita akan menjelaskan tentang persatu ya. Pada kurs nominal, penjualan obligasi oleh perusahaan dengan harga jual sama dengan nilai nominalnya. Di bawah kurs nominal, penjualan obligasi oleh perusahaan dengan harga jual di bawah nilai nominalnya sering disebut penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Hal tersebut dikarenakan perusahaan memberikan tingkat suku bunga di bawah tingkat bunga pasar, sehingga mengakibatkan selisih yang disebut disagio. Di atas kurs nominal, penjualan obligasi oleh perusahaan dengan harga jual di atas nilai nominalnya. Hal ini karena perusahaan memberikan tingkat suku bunga di atas tingkat bunga pasar. Selisih antara nilai nominal dengan harga pasar disebut dengan agio obligasi. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan bagi komisioner, hak dan kewajiban akuntansi pada komisioner. Keuntungan bagi komisioner. Pihak komisioner dilindungi dari kemungkinan resiko gagal dalam memasarkan barang.
Resiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. Barang yang tidak laku bisa dikembalikan kepada pengamanat. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi. Selain itu, komisioner tidak berhutang dan tidak melakukan pembayaran. Hak dan kewajiban. Hak mendapatkan komisi atas barang konsinyasi yang terjual, mendapat penggantian atas beban yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penjualan konsinyasi, misalnya biaya pengangkutan, penyimpanan, asuransi, pajak, dan beban lainnya. Komisioner dapat memberikan jaminan terhadap kualitas barang yang dijualnya. Komisioner berhak memberikan syarat pembayaran kepada pelanggan. Kewajiban melindungi barang yang diterima dari pengamanat, menjual barang konsinyasi sesuai dengan harga yang ditetapkan, memberikan laporan perhitungan penjualan meliputi jumlah barang yang diterima, jumlah barang terjual, beban penjualan, komisi, jumlah uang yang dikirim, dan jumlah terutang. Mematuhi dan menjual barang milik pengamanat sesuai perjanjian. Mengelola secara terpisah barang milik pengamanat dan milik komisioner. Membuat laporan secara periodik tentang barang konsinyasi yang melakukan pembukaan secara tertib. Akuntansi pada komisioner. Metode laba terpisah. Dicatat menggunakan akun atau rekening terpisah dari pencatatan komisioner. Metode laba tidak terpisah. Dicatat menggunakan akun yang sama dengan pencatatan komisioner dengan pemisahan pada penggunaan akun utang pengamanat. Sekian penjelasan dari kami ucapkan terima kasih.